Halo para penggemar Suyanto.id. Saat ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, sejahtera dan bahagia. Nah, kita tetap berada di channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, malam ini kita akan berbicara literasi. Betapa pentingnya literasi di abad 21 era global dan di revolusi industri 4.0. Nah, kita punya tamu yang luar biasa kali ini, yaitu Ibu Dr. Rina Heryani, MPD. Beliau adalah pengawas di SMP di Dinas Pendidikan Cimahi. Beliau sangat aktif menulis buku, menulis puisi, seminar, dan bahkan bersafari sastrawan berbicara, siswa bertanya. Pendek kata, beliau adalah aktif dalam memberi inspirasi kepada siswa-siswa dan generasi kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mbak Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Amin, alhamdulillah. Sehat-sehat, Mbak. Teh ya. Kalau bahasa Sunda teh. Kalau dipanggil, kalau saya manggil Ibu terlalu tua, jadi nggak boleh Mbak aja atau Teh aja. Enggak, silahkan, Prof. Silahkan. Ya, Teh. Kita kan tehnya Jawa ini, jadi ketara sekali. Teh, kita saat sekarang ini sedang menghadapi persoalan literasi. Jadi anak-anak kita itu karena literasinya rendah, dipisah itu saja dari PISA ke PISA itu sangat rendah tingkat literasinya. Nah, apa sebenarnya hakikat literasi, Teh? Tolong kita diberi pencerahan supaya orang tidak menganggap bahwa literasi itu hanya kemampuan membaca saja, kan jauh lebih dari itu. Gimana, Teh? Mangga. Ya, terima kasih, Prof. Mudah-mudahan Prof sehat selalu, jauh-jauh dari COVID ya, Prof ya. Ya. Amin. Ya. Sebuah pertanyaan yang menarik sebenarnya, sangat menarik disampaikan oleh Prof. Sebenarnya literasi itu apa? Berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, kemudian berbagai hal yang ada di lapangan, dapat saya simpulkan bahwa literasi itu adalah sebuah kemampuan ya, Prof. Berkaitan dengan kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir seseorang. Kemampuan berbahasa itu berkaitan dengan kemampuan membaca, tadi yang Prof katakan tadi, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, kemampuan mendengarkan, kemampuan memirsa. 5 kemampuan berbahasa ini tidak akan cukup untuk menghantarkan anak-anak menjadi literat. Harus dibarengi dengan kemampuan berpikirnya, daya nalarnya, berpikir kritisnya. Sehingga saya mengatakan bahwa ini adalah literasi fungsional, literasi yang menjadi fondasi bagi seseorang untuk menjadi literat. Bagaimana kemampuan berbahasanya, bagaimana kemampuan berpikirnya. Seseorang akan dikatakan literat tidak cukup hanya memiliki literasi fungsional tadi, kemampuan berbahasa, kemampuan berpikir. Seiring berkembangnya zaman sekarang, IT yang semakin canggih, kemudian kondisi sekarang ya Prof, pendidikan kan dengan daring, dengan dalam jaringan, dengan online karena pandemi yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh seperti itu, tentu saja ini harus siswa-siswa atau anak-anak kita harus dibekali dengan kemampuan informasional, literasi informasional. Bagaimana kemampuan dia mengakses, menelaah, kemudian terakhirnya dia mampu mengomunikasikan berbagai informasi yang dia terima dari berbagai media, sehingga literasi informasionalnya itu benar-benar dimiliki oleh anak-anak kita. 2 kemampuan literasi saja, Prof, tadi literasi fungsional, literasi informasional, belum cukup untuk seorang anak menjadi literat. Anak-anak kita harus dibekali kemampuan literasi etikal. Literasi etikal, Prof. Iya, betul.
Ya, jadi bagaimana mereka mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, bagaimana mampu menghargai piranti orang lain, bagaimana bisa membedakan, memilah dan memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang hoax, mana yang tidak, mana yang baik untuk dirinya, mana yang baik untuk orang lain, mana yang tidak baik, itu literasi etika. Oke. Sehingga kolaborasi antara kemampuan literasi fungsional, literasi informasional, dan literasi etika yang dimiliki seseorang, itu insya Allah akan menghantarkannya menjadi seorang anak yang literat. Oke. Gitu. Ya, baiklah. Jadi sekali lagi para pecinta Suyanto.id, ternyata literasi itu sangat luas dan sangat penting bagi kehidupan kita. Kalau kita tidak menjadi orang yang literat, saya kira hidup kita itu tidak seefektif jika dibandingkan dengan orang-orang yang literat. Oleh karena itu mungkin saya bisakah menyimpulkan bahwa literasi itu pendek kata merupakan kemampuan bagaimana memanfaatkan informasi pengetahuan secara fungsional untuk kehidupannya supaya menjadi lebih efisien, efektif, kemudian berkarakter sehingga dia tidak akan ketinggalan di dalam komunitasnya. Apakah saya bisa mengatakan begitu, Teh? Iya, Prof. Betul sekali, Prof. Jadi yang disampaikan Prof betul sekali. Anak-anak kita, bangsa kita, tidak hanya anak-anak mungkin Prof ya, karena literasi tidak hanya dibutuhkan oleh anak-anak. Ini literasi itu adalah kebutuhan pokok yang menjadi pondasi untuk mencapai semua tujuan dalam kehidupan kalau menurut saya, Prof. Ya. Jadi orang yang literat itu tidak hanya berada di lingkungan sekolah, Ya. di berbagai lingkungan, semua lapisan masyarakat juga harus memiliki kemampuan literasi. Karena ini akan jadi pondasi bagi seseorang untuk mencapai tujuannya, tujuan akhirnya. Jadi bekalnya begitu. Tadi yang saya Prof sampaikan betul, ini sangat berkaitan. Tadi kalau saya katakan literasi etika, Prof mengatakan literasi itu karakter, betul. Etikal itulah yang menghantarkan anak-anak mampu berkarakter yang baik gitu. Ya. Nah, ini kalau anak-anak perlu pendampingan kan, Prof? Ya, betul. Ya. Iya, Nah, perlu pendampingan. dan Makanya kan ada literasi untuk semua, itu literasi untuk semua itu dari dalam kandungan itu orang tua harus sudah membimbing anaknya untuk literat, bagaimana diajak bercerita, ya, diajak berbicara, itu kan sudah mengajarkan untuk untuk belajar untuk literasi gitu. ya, Mereka betul. ya secara psikologis kan sudah nyambung gitu dengan janin yang dikandungnya gitu. Ya, Nah, betul. Dan kemudian mereka sekolah gitu, dibimbing oleh bapak ibu gurunya untuk literatnya. Di ya, masyarakat juga begitu. Itu mungkin Prof. ya, ada riset yang menarik di Amerika. Itu risetnya itu mengenai membandingkan antara orang Amerika kulit putih dan orang Indian. Mengapa orang Indian itu selalu prestasinya di belakang orang Amerika kulit putih? Yaitu berangkatnya dari literasi. Jadi ya seperti yang dikatakan Teh tadi, ketika bayi, orang-orang tua itu harus berkomunikasi secara kultural kepada anak-anak mereka, bayi-bayi mereka. Nah, orang kulit putih itu kebiasaannya kalau berbicara dengan bayinya itu diberi makna. Walaupun bayinya baru bilang wek 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 gitu, diberi makna. Yes, yes, mama is preparing milk for you, honey. Jadi anak-anak semakin tahu, semakin punya apa yang disebut repertoire bahasa dalam benaknya, sehingga dia memiliki kosakata yang lebih banyak. Nah, dampaknya apa? Dampaknya anak-anak kulit putih sana itu kalau di tempat permainan itu menjadi pemimpin karena punya alat komunikasi yang banyak, literasinya lebih tinggi. Nah, anak-anak ideal itu hanya menjadi ikut main tapi tidak diikutkan dalam rule-nya. Kalau dalam bahasa Jawa itu pupuk bawang itulah, itu kelihatannya. Nah, ketika di sekolah, maka anak-anak kulit putih lebih banyak bertanya karena memiliki kosakata yang lebih banyak. Itu akibat dari komunikasi orang tua pada waktu kecil. Sehingga menyarankan bahwa ibu-ibu muda jangan segan untuk berdialog dengan anak-anaknya, bayi-bayinya, dan diberi makna secara kultural, secara fungsional. Seperti dikatakan Teh Rina tadi, yaitu bagaimana bahkan disarankan berkomunikasi sejak dalam kandungan.
berkomunikasi dengan sejak dalam kandungan gimana Teh caranya? Itu digebuk-gebuk gitu. Ya kan Gimana kita Teh? tidak bahkan ada yang kalau kreatif bapak ibunya yang itu membacakan buku cerita anak meskipun dia tahu anaknya tidak akan bisa diajak berbicara tetapi dia merasa bahwa pasti akan menyentuh gitu akan Ya, kepada janin yang dikandungnya. Ini adalah sebuah sebuah pendampingan awal ya, dari orang tua untuk literasi ya, dalam kandungan. Jadi Prof ya, kalau saya ini lebih terarah bahwa bahwa literasi itu sudah merupakan kemampuan yang bukan kemampuan menghafal, ya betul. bukan kemampuan mengingat, ya, bukan Ya, kemampuan menghafal dan mengingat, tapi bagaimana dia memahami apa yang dia peroleh, kemudian dia mampu melakukannya dan mampu memilah dan memilih mana yang baik untuk dirinya, mana yang tidak untuk dirinya. ya Nah, betul. jadi berbagai informasi apapun jika dia sudah mampu membentengi dirinya dengan hal-hal yang baik, tadi literasi etikal, berbagai informasi dari literasi informasionalnya dengan kemampuan berbahasa yang dia miliki dan daya nalarnya ini ikut berpikir gitu. Jadi kalau sudah begitu insya Allah nanti akan mampu menghantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang literat. Ya, Literat di betul. masing-masing bidangnya nantinya Prof gitu. Ya, saya setuju Teh. Karena akhirnya literasi itu sangat luas sekali. Bahkan oleh masyarakat ekonomi Eropa atau World Economic Forum misalkan saja. World Ya, Economic Forum bukan masyarakat ekonomi Eropa. Itu literasi itu disebutkan banyak hal seperti literasi IT, literasi teknologi, ada 6 literasi itu. Ya, keuangan, ada 6. Ya, literasi keluargaan, literasi ya. kultural, banyak sekali. Sehingga kalau orang memilih literasi itu, maka dia akan memilih suatu tindakan yang bermakna atau tindakan yang sangat efisien untuk hidupnya. Nah kita ini karena literasinya rendah, soal soal vaksin saja, luar biasa pendapatnya itu. Banyak Ya, sekali simpang siur. Soal bahkan ada orang yang berpendapat bahwa COVID itu tidak ada. Nah itu kan akibat literasinya sangat rendah sekali ya, terhadap ya. apa yang disebut dengan pandemi. Kalau saya pernah baca, kalau orang Israel itu mengawali literasi dalam kandungan itu memang luar biasa. Bahkan orang hamil-hamil itu diwajibkan pertama harus makan banyak ikan laut. Yang kedua, ibunya harus sering mengerjakan matematika. Yang ketiga, ibunya harus suka mendengarkan. Jadi dalam kandungan itu diperdengarkan lagu-lagu klasik Beethoven misalkan saja. Ini semacam itu ya Teh Untuk dari melembutkan awal-awal. hati, gitu ya, lagu-lagu klasik untuk melembutkan hati ya. Ya, Iya, iya Prof. Jadi kalau saya berpikir bahwa memang tadi sudah dikatakan bahwa literasi itu pondasi. Kalau yang namanya pondasi itu kan harus dibuat dari awal ya, Prof ya. ya, Harus diberikan dari awal. Nah, di rumah berikan pendampingan oleh keluarga. Bagaimana anak-anak itu kemampuan berbahasanya. Berikan kemampuan berbahasa dan berpikirnya. Kemudian di sekolah juga didampingi literasinya, ditambah dengan literasi informasionalnya. Nah ini Prof, masa pandemi ini siswa sekarang kan BDR, siswa ya, sekarang PJJ, banyak di rumah, didampingi oleh para orang tuanya. Nah pada saat ini literasi informasional ini sangat dibutuhkan bagi anak-anak dan para orang tua. Karena orang tua sekarang menjadi guru juga di rumah, Prof. ya, Masa pandemi ini. Nah, dua hal ini tidak akan cukup. Satu lagi, barengi anak-anak dengan literasi etikal. Bagaimana mereka nanti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, apa yang dibacanya, apa yang ditulisnya, ya, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya. Sehingga semuanya ini bisa menjadi dasar pondasi bagi kemajuan anak-anak gitu. Jadi orang tua harus ada sinergi lah Prof untuk ya, mengantarkan anak-anak itu dari orang tua, dari sekolah, Bapak Ibu guru, dari masyarakat, dari pemerintah juga yang ya. sebagai payungnya, itu semuanya harus sama-sama bertanggung jawab untuk membantu anak-anak kita menjadi literat gitu. Ya, ini kan gerakan literasi sudah hampir 4 tahun atau 5 tahun diadakan Teh. Tapi kadang-kadang pemaknaan programnya itu
saya kira kurang menyentuh. Jadi di sekolah-sekolah itu literasi itu kan gerakan membaca saja. Saya menjual sebelum kelas 15 nol lah. menit sebelum. Ya sebelum masuk baca Iya, 15 iya, menit. Kan iya, tidak cukup itu iya, kan? iya, Gimana itu? Teh. iya, iya, Prof. Sebetulnya membaca itu, mohon maaf, literasi itu harus masuk ke dalam kurikulum. Mhm. Artinya bahwa semua mata pelajaran harus membimbing anak-anak menjadi literat berdasarkan mata pelajarannya masing-masing. Jadi saya katakan harus masuk ke dalam kurikulum, tidak mandiri sebelum pembelajaran. Sekarang yang sudah dilakukan pemerintah sudah bagus, Prof. Itu budaya membaca, untuk mengantarkan anak-anak budaya membaca. Hanya mungkin waktu 15 menit itu masih kurang, kemudian kadang-kadang memang sekolah juga sulit mengatur waktunya jika harus dilakukan tiap hari, karena berbenturan juga dengan kemarin sebelum masa COVID ya, Prof, berbenturan dengan Ya. pembiasaan yang lain. Tidak hanya membaca, ada juga pembiasaan-pembiasaan yang lain yang diprogramkan oleh satuan pendidikan. Jadi kalau saya lebih kepada bagaimana literasi itu diterapkan di semua mata pelajaran. Semua guru harus mengantarkan Ya. anak-anaknya literat. Di kurikulumnya bagaimana, kemudian di pembelajarannya literasinya harus dikuatkan, di asesmennya harus dikuatkan, di kepemimpinannya harus dikuatkan dari Ya. pemerintah pusat sampai dengan kepada kepala sekolah di satuan pendidikan. Hmm. Kemudian kemitraannya, bagaimana pihak sekolah maupun pemerintah menjalin kemitraan supaya literasi itu terus berkembang. Dan terakhir, bagaimana pemerintah atau satuan pendidikan meningkatkan profesionalisme guru. Ya. Karena yang jadi ujung tombak untuk di kelas membimbing anak-anak literat adalah bapak dan ibu gurunya. Berikan bapak ibu gurunya pelatihan bagaimana membimbing anak-anaknya supaya literat berdasarkan mata pelajaran masing-masing, tidak hanya guru bahasa saja, Prof. Ya. Semua mata pelajaran gitu. Ya, saya kira arah-arah akhir dari literasi itu saya kira adalah dikuasainya 21st century skills, yaitu keterampilan abad 21 yang biasa dikatakan oleh beberapa ahli. Ya memang begitulah rumusannya, ada 4C itu, ya, yaitu critical thinking, creativity, kemudian communication dan collaboration. Kalau literasinya baik, saya yakin bahwa anak-anak kita bisa melakukan 4 hal itu karena punya tools, punya alat. Sehingga menurut saya literasi itu adalah merupakan seperti kemampuan metakognitif, yaitu bagaimana memanfaatkan pengetahuan, informasi, pengalaman yang dimiliki untuk hidup dengan baik. Saya kira itu ujung-ujungnya literasi. Setuju nggak Teh gitu? Iya, setuju, Prof. Iya, betul. Jadi menghantarkan anak-anak menjadi yang tadi 4C itu ya, Prof, ya, 4C itu. Dan di dalam pembelajaran, Prof, di sekolah misalnya, Prof, ya di sekolah, itu kan sudah ada taksonomi Bloom yang terbaru dengan C1, C2, C3-nya, itu kan ada C1 itu bagaimana pengetahuannya, C2 Ya. bagaimana pemahamannya, C3 penerapannya. Yang tadi Prof sampaikan yang metakognitif itu masuk di C4. Bagaimana anak-anak bisa dibawa untuk menganalisis berbagai hal. Kemudian C5-nya bagaimana anak-anak dibawa untuk mampu mengevaluasi, memberikan penilaian, memberikan sumbang saran, memberikan pendapatnya, itu di dalam C5. Dan pada akhirnya C6 itu adalah bagaimana anak-anak mampu mengkreasi, membuat hal-hal yang orisinil, membuat hal-hal yang baru. Nah, ini adalah hal yang memang sekarang katakannya pembelajaran hot ya, Prof, itu. Ya. Jadi dari C4, C5, C6 ini diharapkan anak-anak itu nanti mampu membawa mereka untuk berpikir kritis. Menghadapi segala sesuatunya itu tidak langsung, tetapi mereka dibawa untuk bagaimana proses ini bisa terjadi. Mengapa? Tidak apa, di mana, tapi mengapa, bagaimana. Nah itu. How ya Prof ya, how, why gitu ya. Ya seperti itu. Nah, seperti halnya tadi saya katakan bahwa memang jadi literasi itu bukan bagaimana dia mampu memaham, mampu hafal, tahu, hafal, tetapi diajak siswa itu, anak-anak itu diajak untuk paham.
Bedakan ya, Prof, Ya, hafal dengan paham. paham. Misalnya saya dikatakan di dasar Dharma Pramuka, satu takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dua cinta alam dan kasih sayang sama manusia, tiga patriot yang sopan dan kesatria, empat patuh dan suka bermusyawarah, lima rela menolong dan tabah, enam Ya, rajin terapi dan gembira, tujuh ya, hemat cermat dan ya. bersahaja, delapan disiplin berani dan setia, sembilan bertanggung jawab dan dapat dipercaya, sepuluh suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Hafal Itu itu. dasar dharma, Prof. Hafal. Dasar dharma yang kalau saya katakan itu hafal, kalau hanya hafal, saya terantuk batu bisa lupa, Prof. Ya, 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 ya. Ya, tetapi karena paham, oh isinya, nomor satu itu ini isinya. Nah, Ya, itu dimaksudkan. Jadi, anak-anak tidak hanya hafal, dibawa untuk menghafal, tapi mereka paham. Kalau paham, nanti daya pikirnya itu akan terus, oh ini mengapa? Akan muncul, mengapa ya, begini? ya. Bagaimana melakukannya? Gitu. Oke, Nah, itu, Prof. Ya. ya, 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 ya. Wah, luar biasa Teh. Teh hafal dasar dharma dan paham, Itu hafal dan nilai-nilai paham. karakter yang luar biasa, Prof. Desa Dharma Pramuka itu penuh nilai karakter yang luar Ya, ya, biasa. ya. Ya, dan itu adalah bagus untuk diberikan pada muatan literasi, itu saya kira. Muatan terhadap pembelajaran mencapai literat bagi anak-anak kita. Nah, yang menjadi persoalan kadang-kadang kita itu memang di sekolah-sekolah itu ya nggak tahu sekarang ya anak-anak itu tidak diberi kesempatan yang baik untuk berpikir kritis, bertanya mengapa, bagaimana, itu jarang anak-anak yang bertanya itu. Karena mungkin dari rumah kulturnya juga tidak literat itu. Jadi rumah juga nggak menyiapkan anak-anak, hei kamu kalau sebelum ke sekolah siapkan pertanyaan. Mau pengen tahu apa kamu kalau belajar fisika di SMP, matematika, bahasa, matematika misalkan minus kali minus sama dengan plus itu seperti apa dalam kenyataan itu nggak didiskusikan. Bahkan anak-anak kita itu memang nggak dibiarkan untuk berpikir liar, berpikir kritis. Ingat nggak Teh, pada waktu zaman dulu ketika kita mengarang, pelajaran mengarang, itu selalu saja gurunya bilang diawali dengan pada suatu hari. Saya nggak tahu kalau di Jawa Kita Barat. berlibur ke rumah nenek judulnya. kalau Berlibur. kalau di Kalau nggak Jawa punya Timur nenek bagaimana? Gitu. Neneknya ya sedang ada berliburnya kemana? Gitu ya. ya Ya. nggak Prof, sekarang alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu guru yang dulu juga saya terima kasih pada Bapak dan Ibu guru saya yang saya bisa begini juga karena didikan Bapak Ibu guru ya saya. Kemudian Bapak Ibu guru sekarang itu dengan masa pandemi itu kreativitasnya semakin meningkat, Pak ya Prof. luar biasa. Bagaimana kemampuan IT-nya, mengeksplor kemampuan IT-nya, kemudian bagaimana memberikan pembelajaran yang menarik bagi para siswanya. Itu sudah luar biasa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Terima kasih Bapak dan Ibu guru tidak mati gaya dengan adanya pandemi sehingga tetap pembelajaran tetap bisa berlangsung meskipun dalam kondisi yang tidak normal karena memang inilah kondisinya. Mudah-mudahan saja bisa secepatnya tatap muka, kondisinya sudah normal kembali, anak-anak bisa belajar seperti biasa begitu. Hanya memang itu. Jadi semuanya Prof harus menyadari bahwa literasi itu adalah kemampuan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Ya, Kemampuan dasar yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. ya, Literasi. Saya tidak hanya berbicara dalam pendidikan, Prof. Ketika seseorang, misalnya pedagang, petani, membaca tentang ya, pertanian, membaca, kemudian setelah membaca beliau memahami, kemudian memahami, mempraktikannya, dan ya, berhasil, itu sudah literat, Prof. iya Sudah betul. literat, artinya beliau sudah mampu mempraktikkan apa yang dipahaminya. Nah, Ya, diharapkan bangsa Indonesia ke depan pun akan seperti itu. Pemerintah berusaha untuk menggiatkan dari berbagai lini, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, menjadi awal untuk kita, ya, bukan awal, yang melanjutkan mungkin karena dari dulu juga sudah ada. Hanya memang kan dulu itu kan dulu ada calistung ya, Prof. Prof itu suka keren di ayo calistung itu luar biasa, Prof. Itu dulu itu iya kan dasar dari literasi itu membaca dan menulis. Baca dan menulis. Kemudian kemampuan berbicaranya bagaimana, kemampuan mendengarkannya bagaimana, kemampuan memisahnya bagaimana. Tapi harus juga diingat, Prof, bahwa literasi juga harus
membimbing anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi Ya, jangan dipilah, semuanya dibimbing untuk menjadi literat sesuai dengan kemampuan ya anak betul. masing-masing gitu. Ya betul. Saya setuju itu bahwa literasi itu sangat fundamental bagi kehidupan seseorang. Tapi kuncinya orang mau literat atau tidak itu tergantung pada mindset. Kalau orang itu mindsetnya itu selalu business as usual, saya kira dia tidak segera literat dalam bidangnya atau dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus berubah. Itu yang harus diingat. Karena apa? Sukses masa lampau itu belum tentu bisa digunakan untuk meraih sukses masa depan. Itu sudah menjadi apa? Dalil untuk saat sekarang ini. Jadi zaman dulu kalau saya ulang tahun itu yang mengucapkan ulang tahun itu paling 10 orang saja. Bawa makanan tradisional itu Iya, datang ke iya. rumah. Sekarang ketika ulang tahun saya diberi ucapan 1.000 orang, tapi nggak ada yang bawa makanan, hanya kirim foto saja, foto makanan. Virtual ya Prof, makanya Virtual ya. virtual Nah, makanya kadonya. harus berubah kita mindset-nya. Jadi menghadapi hal seperti itu kita Iya, nggak boleh sakit hati. Kalau sakit iya, hati iya, kan tidak literat kita ini. Bisa stroke iya, duluan itu. Ya, jadi luar biasa teh. Jadi perubahan itu yang penting. Harus mau berubah. Sama ketika ibu-ibu itu kadang-kadang banyak yang nggak berubah teh. Kalau masak itu saya ledekin terus itu. Masak di rumah pakai magic jar, pakai rice cooker. Untuk mengukur ketinggian air itu tetap saja pakai ruas jari itu loh. Jarinya iya, dipastikan. iya, 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 sebuku gini ya Prof ya. Iya, 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 itu menurun ke kami juga Prof dari ke kami generasi sama Tidak tidak generasi. literat Iya, terhadap teknologi rice cooker. Padahal kan sudah ada skalanya itu iya, iya, di iya rice Prof. cooker-nya itu. Kan tinggal melihat skalanya saja. Kenapa harus dicelup-celupin? Kalau jarinya lentik seperti jari teh itu kan nggak jadi nasi, jadi bubur itu jadi nah. Karena kebanyakan air dong. Ya. Iya, betul betul, Prof. Jadi, tadi yang Prof sampaikan, kalau saya dapat, menarik garis benang merahnya, kita itu jas merah ya, jangan Ya, melupakan sejarah. Artinya, para sepuh, para ini yang membimbing kami hingga, bisa, seperti sekarang, hingga bisa mengetahui berbagai ya, hal, hingga bisa melakukan berbagai hal yang positif, bisa memilah-milih mana yang positif dan negatif. Ini adalah bekal didikan dari para orang tua kami, ya, termasuk Prof juga begitu. Terima kasih tentu saja kita sampaikan pada para orang tua kami, para guru kami yang sudah membimbing kami. Nah, ini adalah bagian dari literasi gitu, Prof. Bagian dari literasi. ya, betul. Seperti seseorang dia tidak Prof gini, seorang membaca, ketika seorang membaca bukunya ini, dia perlihatkan, ini saya sudah membaca buku ini misalnya ya Prof ya, Ya, baru membaca buku ini. Eh, apakah itu sudah dikatakan literat? Saya rasa belum. belum. Ketika seorang ditanya, buku apa itu? Isinya apa? Hmm. Itu Isinya tentang ini. Apa ya. yang dapat Anda petik dari buku itu? Nah, ya, Hikmah apa? Makna apa yang dapat Anda petik? ya, Setelah itu, apa yang akan Anda lakukan setelah membaca buku ini? ya, Saya akan begini-begini. Kemudian mempraktikkan. Nah, itu baru literat. Kalau ya, hanya baru membaca buku, kemudian ditanya, apa sih? Ditanya tidak bisa menjawab. Nah, artinya belum paham tentang ya, isi buku tersebut. Itu belum literat. Jadi, ya, indikator seseorang literat itu bukan berarti dia mampu memperlihatkan banyak buku nih. Buku-buku saya nih, banyak nih. Ini buku saya banyak. Ketika ditanya satu buku saja, apa isinya? Apa maknanya? Apa yang Anda dapat petik dari isi buku itu? Nah, itu belum kalau menurut saya itu belum dikatakan literat. oh, betul. Makanya anak-anak perlu diberikan pendampingan di Ya, rumah, di sekolah, di masyarakat. Pemerintah juga perlu memfasilitasi berbagai hal, baik sekarang sudah pemerintah kan ada literasi keluarga, literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat. Awalnya anak-anak diajak untuk mencintai buku. mhm, Mencintai buku ya Prof ya, membaca ya, buku, mencintai buku, baca dulu. Setelah itu ditanya. Nah, ini terasa oleh saya, anak saya untuk dia awalnya apa? Ketika kelas 1 SMP Prof, ya
Oh, sudah ya. Saya ingin sekolah ke Harvard University katanya, Prof. Iya, 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 Ya, bagus saya itu. kaget, Prof. Karena kelas 1 SMP yang anak saya yang sekarang di Jerman, Prof. Dulu waktu kelas 1 SMP sudah mengatakan saya ingin Ke Harvard. sekolah di Harvard University. Waduh, saya langsung hebat sekali nih cita-cita anak saya. Lalu, bisa tidak ya, Mah? Bisa, kata saya. Gimana, Mah, caranya? Kamu harus banyak baca buku. Gitu. Ya, Ternyata dia ikuti, Prof. ya, Baca buku, dia rajin. Di rumah kami itu seperti, di kamar itu seperti perpustakaan. Dia beli buku, banyak buku, dia baca, dia pahami. Nah, ya, dari situ saya bisa, oh iya, bahwa modalnya tadi memang mau membaca, mau dulu, Prof. Diajak dulu ya, mau, diajak mencintai dulu membaca. Kemudian dari membaca, banyak membaca, seorang akan tertarik untuk menulis kok, Prof. Karena ya, banyak ilmu yang dia peroleh. Gitu. Ada yang mengatakan begini kan ya, Prof. Jika ingin tahu pendapat atau jika ingin tahu ilmu seseorang, bacalah bukunya. buku, ya, Katanya, Prof. Jika orang lain ingin tahu pikiran kita, tulislah buku, katanya, Prof, ya, begitu. ya, ya, ya. itu itu indah sekali. Saya selalu, kalau orang lain ingin tahu pikiran saya harus nulis biar orang lain tahu. Ya, ya, Kalau betul. baca mereka jadi tahu, oh di pikiran saya itu ada ini loh gitu. Ya, kalau supaya orang lain tahu tentang puisi saya, nulislah antologi puisi. Itu kan Teh? Iya, 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 Prof. Jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu yang baik gitu. Ya, Tetapi bekali dulu diri kita dengan ilmunya gitu ya, supaya tulisan kita bisa memberi makna bagi banyak orang. Itu mungkin, Prof. Jadi ya, saya kira setuju ya. Membaca itu belum tentu literat. Tapi kalau bisa membaca itu memang ya sudah melek aksara itu. Bukan ya, bukan iya. huruf lagi. Itu Tapi dasarnya, belum, Prof, dasarnya. ya, tapi belum tentu literat. Baru baca, Ya. belum memahami. Ya oke lah. Saya kira kita sudah banyak memberikan informasi. Mudah-mudahan guru, keluarga, masyarakat bisa mendampingi anak-anak kita untuk memiliki literasi yang lebih kuat sehingga bisa menjadi warga negara yang efisien, baik, dan efektif untuk hidup di dalam dunia global. Terima kasih Teh atas kebersamaan kita. Terima kasih Dan atas bincang-bincang yang luar biasa. Satu kehormatan bagi saya, Prof. Aduh, dengan Prof saya itu pas dia ajak untuk bicara, aduh terima kasih Prof. Ini satu kehormatan bagi saya luar biasa. Mudah-mudahan Prof sehat selalu beserta keluarga, tetap menginspirasi kami, memberikan inspirasi kami. Karena Prof pendidikan itu tinta emas, Prof. Yang setiap goresannya itu amat berharga. Dia akan mengubah yang gulita menjadi terang benderang, mengubah helai kapas menjadi sehelai kain, mengubah yang durjana menjadi bijaksana. Apa luar biasa pendidikan itu. Boleh Prof, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru. Boleh, silakan. Ya. Bapak Ibu guru seluruh Indonesia, kalaupun saya dapat memetik bintang dan meraih rembulan, lalu saya sematkan di rendah hatimu, wahai Bapak dan Ibu guru, takkan sebanding dengan ribuan bintang yang telah dihadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Terus berjuang, insya Allah akan memberi maslahat dan akan membawa Bapak dan Ibu insya Allah masuk surga untuk Bapak Ibu guru kami semuanya. Amin. Termasuk Bapak Ibu dosen saya semuanya. Bapak. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Dan insya Allah masuk surga lewat pintu utama, namanya Artaya. Amin, amin ya Rabbal alamin, amin ya Rabbal alamin. Oke, kita ketemu kapan-kapan lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.